Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz, saya berasal dari Surabaya. Kali ini saya akan bercerita tentang rumah saya yang aneh atau bisa dibilang berhantu. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Sebelum masuk ke cerita, saya ingin menjelaskan dulu biar nanti agar mudah memahaminya. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak saya yang pertama itu cewek, dan kakak saya yang kedua itu cowok. Semuanya udah menikah dan tinggal di rumah saya. Saya mempunyai ibu, dan bapak saya udah almarhum sekitar tahun 2015. Saya ingin menjelaskan dulu. Jadi rumah saya ini ada satu pagar, namun dari depan itu ada 2 pintu. Nah, yang sebelah kanan itu dulunya itu rumah almarhum nenek saya dan kakek saya. Dan sekarang ditempati oleh kakak saya yang pertama, yang cewek, bersama suaminya dan 1 anaknya. Dan sebelah kiri ditempati oleh saya, ibu saya, dan kakak saya yang cowok beserta istrinya. Nah, di setiap hari Jumat, rumah saya itu selalu sepi. Kakak saya yang pertama itu pulang ke rumah mertuanya, dan kakak saya yang kedua juga ke rumah mertuanya waktu itu. Jadi ibu saya tinggal tersisa saya dan ibu saya. Ibu saya waktu itu udah tidur ya. Pas saya ke rumah kakak saya yang di sebelah kanan, saya main HP gini. Saya main HP itu sekitar jam 8-an. Saya main HP. Tiba-tiba kan anak kakak saya atau ponakan saya itu mempunyai mobil-mobilan remote itu ya, yang kalau digas itu bisa maju, bisa dinaikin, kayak yang di taman-taman itu. Nah, itu ditaruh di rumahnya yang sebelah kanan. Itu tiba-tiba maju sendiri. Nyit gitu. Jadi kebetulan di sini ada mobil, sini ada meja, nyit gitu, nabrak. Saya waktu itu ya langsung kaget. Apa sih? Kok bisa? Saya kan penasaran ya. Entah saya itu nggak takut, entah saya kenapa waktu itu saya nggak takut, tapi justru malah lebih penasaran sama mobil itu. Kok bisa jalan-jalan sendiri waktu itu? Jadi saya coba, nyala-nyalain gini. Kok nggak bisa? Tadi kok bisa berjalan sendiri? Tak coba injek gasnya itu loh, nggak bisa. Terus tak cariin remote-nya juga nggak ada waktu itu. Kok bisa nyala sendiri? Nah, anehnya kejadian itu nggak terjadi cuma 1 kali. Kejadian itu terjadi di hari Jumat, namun 2 minggu selanjutnya kalau nggak salah. 2 minggu selanjutnya setelah hari Jumat itu terjadi lagi. Nah, kan setiap hari Jumat, anehnya waktu itu pas di hari yang kosong. Di hari yang rumah saya itu kosong. Jadi tinggal tersisa saya sama ibu saya. Dan waktu itu juga sama, saya juga main HP gini. Terus mobilnya itu jalan lagi. Anjir, kok bisa gitu? Saya kaget. Waktu itu ya juga saya coba gas-gasnya itu juga saya coba giniin juga nggak bisa. Nah, itu kejadian yang di lantai pertama. Sedangkan yang kejadian di lantai kedua, kan rumah saya itu ada 2 lantai ya, lantai 1 sama lantai 2. Yang kejadian di lantai 2 itu waktu itu jauh sebelum COVID.
Kan yang lantai 2 itu dibuat kos-kosan. Yang tinggal di situ waktu itu ada 2 orang. Satu orang itu baru 2 bulan tinggal di kos saya. Setelah 2 bulan, kan kos saya itu biasanya dibuat untuk mahasiswa ya, jadi kadang itu nunggu dia lulus baru keluar kos. Nah waktu itu baru 2 bulan kok dia udah keluar kos. Saya tanyain ke ke mas kosnya yang pindah itu, kenapa kok pindah mas? Oh nggak apa-apa mas, saya mau pindah di yang lebih dekat lagi dari kampus saya, gitu katanya sih gitu. Tapi setelah saya tanya ke teman kosnya yang satunya itu, kebetulan dia itu orang bisa dibilang dia itu ustadz. Dia itu bilang gini, oh iya mas, katanya dia itu dilihatin sosok cewek. Waktu itu dia tiba-tiba itu nembus tembok, jalan ke tembok pojok. Langsung dia takut, makanya dia mutusin untuk keluar kos ini. Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu. Nah, itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua itu setelah pas lagi COVID ini. Tahun 2020 kan nggak salah. 2021. Kan kebetulan teman saya ini, kan saya mempunyai teman saya ini mau ngekos cuman untuk buat kerjaannya katanya. Nyewa 1 kamar buat kerjaannya. Nah, kamar saya kan kos-kosan saya ini bentuknya L gini. Ini kamar 1, 2, 3, 4. Semuanya itu pada kosong karena ya COVID lah waktu itu. Jadi kos-kosannya itu orang-orangnya itu pulang semua. Kan kuliahnya itu online. Serba online lah waktu itu. Jadi teman saya ini kebetulan nempatin kamar yang keempat, yang pojok sendiri. Dan dia itu jarang tidur di sini. Cuman buat cuman buat kerjaannya lah kalau sewaktu-waktu dia ke sana gitu. Dan yang kamar 1 ini saya pakai. Ini saya pakai buat tidur. Daripada nganggur kan ya, lama nggak ditempatin, jadi saya pakai buat tidur waktu itu. Pas saya sudah tidur di situ malam-malam, pagi-pagi saya bangun, saya lihat kamar yang punyanya teman saya ini, yang pojok sini sendiri, itu kebuka sendiri pintunya. Ya saya pikir teman saya habis dari situ ya, mungkin lupa nggak ditutup lagi. Ya udah saya pikir positif kayak gitu. Dan kejadian itu berulang berkali-kali. Jadi saya nganggap itu dia itu sering kesini. Tapi pas saya ketemu, saya tanyain gini, kamu itu kalau keluar tutup aja pintunya. Setelah ketemu anaknya, saya tanyain, kamu tadi habis dari sini ta? Kok pintunya tadi kebuka? Enggak kok, aku loh baru kesini. Ini nih baru kesini. Ya ini ketemu sama kamu ini. Loh iya ta? Berarti tadi siapa kok pintunya itu kebuka? Ya saya nggak tahu. Waduh. Nah, itu kejadian yang kedua ya. Pintu buka sendiri di kamar pojokan. Kejadian yang ketiga ini sebenarnya sama sih. Jadi waktu itu saya tidur di bawah. Saya bangun tidur, teman saya naik ke atas. Kan ya tadi 4 kamar.
1, 2, 3, 4. Yang kamar ke-1 pintunya itu kebuka, kamar kedua tertutup, dan yang kamar ketiga sama keempat kebuka semua. Terus teman saya nanya ke saya naik, teman saya nanya ke saya, sopo mau, kalau bahasa Jawa, sopo mau mbari nandukur, kok lawangi kebuka kabeh. Siapa tadi yang habis ke atas? Kok kamarnya kebuka semua? Duh, masa? Iya, kamar 1, 3, dan 4 loh kebuka semua. Kok 2-nya enggak? Masa kena angin? Terus saya jawab, loh masa? Kan kamarnya itu sekalipun kena angin itu susah buat kebuka. Kok yang kebuka itu cuman kamar 1, 3, dan 4, sedangkan 2 ini enggak? Kok aneh? Kalau kebuka ya, kalau misalkan kena angin ya seharusnya ya kebuka semua lah. Kalau memang itunya enggak ditutup kan ya. Kalau misalnya enggak diceklekin. Duh, iya dah. Iya, waktu itu enggak ada orang sekalipun, enggak ada orang satupun yang yang naik ke atas. Ya udah, saya waktu itu ya mikir, berarti memang bener ya, di sini tuh ada penunggunya. Kok sering sekali kayak gitu. Nah, yang kejadian yang terakhir, kamar kos saya ini yang atas kan kosong, waktu itu lagi COVID. Saya waktu itu tidur di bawah. Ketika malam-malam saya itu sering kedengar suara langkah kaki, duk 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 duk. Saya nggak tahu itu suara kaki siapa. Terus saya coba cek ke atas, kok nggak ada orang. Saya nggak tahu. Terus itu kejadiannya itu nggak sekali, kayak sekali 2 kali, sering terjadi kayak gitu. Nah, itu cerita saya yang menurut saya, yang menganggap sampai saat ini rumah saya ini berhantu. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.